Halo guys, balik lagi bareng aku Didik Ramadi dan di video kali ini aku bakalan sharing pengalaman lulus SNMPTN. Ya, sebelumnya kenalin, nama aku Didik Ramadi, aku itu mahasiswa di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia angkatan 2019. Jadi aku sekarang tuh semester 7 guys. Jadi aku mau sharing-sharing sama teman-teman nih sedikit mengenai cerita aku lulus SNMPTN di tahun 2019 lalu. Ya, mungkin cerita ini bisa menginspirasi ya buat teman-teman. Ya mungkin cerita kita sama gitu ya, teman-teman itu bisa mengambil hikmahnya nantinya, seperti itu guys. Oke, tentunya di sini aku juga bakalan bahas sedikit ya mengenai persiapan kalian yang nantinya bakalan mengikuti SNMPTN di tahun depan ya, berarti di tahun 2023 karena sekarang masih tahun 2022 ya. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe dulu di video ini supaya aku semangat bikin konten ke depannya. Oke, sebelumnya untuk SNMPTN itu tentunya teman-teman sudah tahu ya apa yang harus penting banget itu. Ya, benar banget. Nilai rapot dari teman-teman, yaitu nilai pengetahuan. Misalnya kalian teman-teman yang IPA, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, dan seterusnya. Dan begitu juga teman-teman yang jurusan IPS, seperti itu. Tapi sebelum ikut SNMPTN, itu dulu di tahun aku ada kayak rankingan gitu di sekolah atau berdasarkan akreditasi sekolah ya. Kalau teman-teman sekarang juga mengalami seperti itu ya teman-teman di 2022, 2021 dan di bawahnya itu sebelumnya semua waktu dulu ya, waktu sebelum tahun aku kayaknya tuh aku lupa inget sih. Itu yang ikut SNMPTN tuh bisa semuanya, bisa semua dari siswa SMA gitu. Tapi semenjak tahun 2018 atau 2019 itu mohon dikoreksi ya buat teman-teman ya. Aku lupa ingat juga. Itu sekarang tuh SNMPTN tuh tergantung pada akreditasi sekolah teman-teman. Jadi teman-teman yang akreditasi sekolahnya A ya peluang buat ikut SNMPTN itu lebih gede gitu, ada sekitar 40%. Kemudian yang B lebih bawah lagi dan C sekitar 5-10%. Jadi ya yang akreditasi sekolah juga menentukan seperti itu. Dan yang lebih menentukan lagi ya ini adalah nilai dari teman-teman. Ya ini yaitu nilai yang teman-teman dapatkan gitu waktu teman-teman semester 1 sampai dengan semester 5 ketika duduk di bangku SMA. Nah, aku dulu mau cerita dikit nih pengalaman ikut SNMPTN di 2019 ya waktu aku kelas 3 SMA. Jadi aku tuh dulu orangnya agak malas gitu ya belajar ya. Jadi aku tuh pengen banget ikut SNMPTN terus dapet gitu ya di jurusan yang aku pengen dan nggak ikut SBM gitu, nggak ikut mandiri juga. Karena aku orangnya agak gimana ya, kayak kalau ada SNMPTN kenapa nggak harus dimanfaatin gitu supaya nggak ikut-ikut SBM sama mandiri lagi gitu ya. Ini menurut aku pribadi. Ya gimana ya, karena ya prinsip aku kayak gitu beda-beda orang seperti itu. Dan akhirnya aku tuh dari kelas 11 ya kalau nggak salah itu kayak persiapan banget buat nilai terus ditingkatin dan aku berusaha supaya nilai itu nggak turun sih. Itu sih menurut aku yang paling penting ya, karena ya supaya yang pertama tadi supaya bisa ikut SNMPTN, karena ya yang pengen ikut tuh banyak banget. Dan yang nggak ikut pun juga lebih banyak daripada yang ikut sebenarnya. Apalagi yang keterimanya tentunya sedikit banget dari sekian ratus ribu yang ikut. Jadi teman-teman tuh harus berjuang banget untuk persiapan di sebelum-sebelumnya. Karena SNMPTN tuh sebenarnya kalian setelahnya tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Kalian persiapannya tuh ketika kalian masih full, ketika kalian masih SMA guys. Jadi bayangin aja kalian tuh cuma serahin nilai hasil kalian setelah kalian mengikuti sekolah dari semester 1 sampai semester 5 dan nanti hasilnya kalian dapatkan setelah pengumumannya gitu. Terus ketika kalian lulus itu hasilnya bakalan kalian ya senang banget lah tentunya. Dan aku alhamdulillah dulu dapat ya rankingan di SNMPTN 2019. Maksudnya tuh bisa ikut SNMPTN 2019 dan akhirnya aku daftar di keperawatan Universitas Indonesia dan alhamdulillah akhirnya aku keterima di keperawatan di jalur SNMPTN di 2019. Jadi aku senang banget dulu bisa lulus di jalur SNMPTN ini. Nah, terus gimana sih tips aku ya supaya bisa lulus gitu ya? Nah, aku tuh dulu waktu SMA itu ikut bimbel dari Ruang Guru guys. Jadi dari Ruang Guru ini aku coba manfaatin fitur-fitur yang ada di sana. Seperti ada namanya Brand Academy Online. Nah, di sini aku coba jelasin ya sama teman-teman fitur-fitur yang ada di Ruang Guru supaya teman-teman juga bisa kayak aku, bisa lulus di PTN ataupun di jurusan yang teman-teman pengen seperti itu. Nah, di sini aku akan jelasin sedikit ya mengenai Brand Academy Online ini. Nah, dulu aku tuh ikut Ruang Guru, tapi sekarang tuh
beda ya ruang guru yang dulu sama yang sekarang gitu. Sekarang tuh fasilitas-fasilitasnya udah lebih lengkap lagi gitu ya dari yang dulu sebelum-sebelumnya. Dulu ada beberapa fitur yang waktu aku dulu tuh nggak ada. Sekarang tuh udah menarik dan udah lengkap banget menurut aku, dan sayang sekali kalau teman-teman tuh nggak manfaatin fitur-fitur ini. Nah, terlebih nih sekarang tuh ada Brand Academy Online yang sangat menunjang pembelajaran teman-teman waktu teman-teman SMA. Nah, di sini langsung aja aku jelasin ya, ada beberapa fitur di sini. Ada namanya live teaching. Jadi di live teaching ini teman-teman tuh bisa ikut live bersama dengan tutor yang keren-keren banget tentunya. Dan di sana tuh udah ada jadwalnya juga. Misalnya nih contohnya, oh ya sebelum teman-teman nonton, teman-teman juga bisa pilih nih teman-teman sekarang tuh kelas berapa. Kelas 12 ataupun mau UTBK atau segala macemnya, ataupun yang SD SMP pun udah ada. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja dan nanti bisa tonton tuh kira-kira mau nonton live dari mata pelajaran apa, misalnya dari biologi, bahasa Inggris, dan masih banyak lagi. Dan ini tiap hari ya teman-teman tuh ada jadwalnya tuh, ada di 22, 21 sampai dengan setiap hari lah pokoknya. Jadi keren banget sih menurut aku sekarang ada live teaching ini. Oke, yang selain dari live teaching ada juga klinik PR. Nah, di klinik PR ini teman-teman juga ditemani oleh Star Master Teacher gitu yang langsung teman-teman bisa belajar di sana seperti itu. Oke, selain itu juga ada namanya sharing soal. Jadi kamu itu bisa langsung nanya gitu ke master teachernya mengenai soal-soal yang sekiranya kamu bakalan pengen sharing atau konsultasiin gitu. Dan itu menurut aku keren banget sih bisa nanya langsung seperti itu. Kemudian juga teman-teman bisa ikut tryout. Ya tau lah kalau di ruang guru tuh banyak banget tryout dan banyak banget jenisnya gitu. Jadi teman-teman manfaatin aja tryout. Apalagi ya buat persiapan teman-teman ujian nasional juga. Misalnya kalau masih ya, terus kemudian buat SBMPTN juga dan mandiri juga. Jadi itu penting banget dan menurut aku ini menunjang banget buat teman-teman yang masih SMA sekarang. Oke, selain itu juga sekarang tuh ada namanya klub hobi guys. Jadi kalian tuh bisa ngembangin bakat kalian di sana dan juga didampingin sama kakak student advisor-nya. Jadi keren banget sih ini ada klub hobi sekarang. Jadi tadi juga ada tryout, tadi udah aku mention juga. Jadi pokoknya banyak banget deh fitur-fitur yang ada di Brand Academy ini. Jadi sayang banget buat teman-teman nggak manfaatin nih fitur-fitur yang ada di sekarang ini. Oke, jadi itu dia mengenai fitur-fitur yang ada di Brand Academy Online dari Ruang Guru. Jadi aku tuh dulu manfaatin banget yang ada di Ruang Guru ini. Jadi buat menunjang persiapan SNMPTN ya. Apalagi sekarang nih fitur-fiturnya lebih keren lagi nih daripada aku dulu yang mungkin udah 3 tahun 2 tahun yang lalu ya. Jadi udah lama banget. Sekarang nih makin keren banget. Oke, jadi teman-teman gak usah khawatir buat yang pengen daftar Ruang Guru atau ikut Ruang Guru. Teman-teman gak usah khawatir karena buat teman-teman yang setia nonton sampai menit ini, aku punya kode voucher buat teman-teman yang setia nonton sekarang ini, dan teman-teman bisa dapatkan diskon sampai dengan 62% guys. Jadi hampir setengahnya ya. Jadi teman-teman bisa pakai kode dari aku, itu kodenya itu Pejuang, PEJUANG. Jadi teman-teman bisa masukin kode ini ketika teman-teman daftar di Ruang Guru dan teman-teman bisa dapatkan diskon sampai dengan 62%. Wow, gede banget ya. Oke guys, jadi itu dia tadi mengenai sharing-sharing aku terkait pengalaman lulus di SNMPTN 2019. Jadi aku sekarang tuh alhamdulillah bisa kuliah di universitas dan jurusan yang aku pengen dari dulu. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu untuk sharing-sharing kita pada video kali ini. Next, kira-kira mau bikin video apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, mungkin sekian dulu. Thank you for watching and see you in the next video.